wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi di pembelajaran pada pagi hari ini. Hari ini kita belajar masih di tema 1, subtema 3, bersyukur atas keberagaman pada pembelajaran kita yang ketiga. Oke? Mari kita berdoa dulu untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan berdoa dimulai. Selesai. Oke, langsung kita ke materi pembelajarannya ya anak-anak. Silakan simak materi pembelajaran berikut ini. Berikut tujuan pembelajarannya. Selanjutnya kita ke materi. Anak-anak, pernahkah kalian melempar bola kemudian mengenai tembok yang keras seperti pada gambar berikut? Jika iya, apa yang terjadi dengan bola tersebut? Bola yang kita lempar dan mengenai tembok yang keras, maka akan memantul. Benar begitu? Jika benar, maka bunyi pun seperti itu. Bunyi jika mengenai permukaan yang keras, maka akan dipantulkan. Bunyi pantul adalah bunyi yang dapat didengar kembali oleh sumber bunyi. Apakah itu sumber bunyi? Sumber bunyi adalah setiap benda yang dapat menghasilkan bunyi. Itu disebut dengan sumber bunyi. Sumber bunyi bisa berasal dari suara manusia, kicauan burung, atau suara hewan. Bisa juga berasal dari alat musik yang dimainkan. Kemudian sifat bunyi pantul yakni memperkuat bunyi asli, di mana pemantulan bunyi terjadi jika gelombang bunyi menabrak benda-benda yang permukaannya keras. Apa itu benda dengan permukaan keras? Di antaranya ada kayu, kaca, kemudian tembok, dan besi, seperti yang kalian lihat pada gambar berikut. Oke? Macam-macam bunyi pantul itu ada dua macam, yakni gaung dan yang kedua gema. Kira-kira apa itu gaung dan apa itu gema? Adakah perbedaan di antara keduanya? Ataukah ada persamaan? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Gaung dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi, yakni antara 10 sampai 20 meter. Datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli tidak dapat terdengar dengan jelas karena terganggu. Contoh, yakni ketika kita berbicara, kemudian kita berada di tebing, yang tebing itu tidak jauh dari kita, maka suara kita akan memantul kembali. Dan pantulannya inilah yang disebut dengan gaung, karena jarak antara kita berbicara dengan tebing sangat dekat, sehingga bunyi yang dipantulkan seolah-olah bersamaan dengan suara kita. Contoh yang kedua adalah bunyi yang terdengar di sebuah ruangan atau gedung pertemuan. Selanjutnya, bunyi pantul yang kedua adalah gema. Gema dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi, yakni lebih dari 20 meter. Datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli, sehingga
bunyi asli dapat terdengar dengan jelas. Contoh gema adalah ketika kita berada di sebuah tempat di mana kita jauh dari tebing atau kita berada di perbukitan, kemudian kita berbicara atau berteriak, karena jaraknya sumber suara kita dengan tebing itu jauh, maka akan terjadi bunyi pantul yang bunyinya setelah sumber suara kita keluarkan. Kemudian contoh yang kedua yakni gua. Saat berbicara dari luar gua, kemudian bunyi pantul kita terdengar dari dalam gua. Nah, manfaat dari gema yakni dapat digunakan untuk mengukur kedalaman jurang ataupun gua. Jadi kita bisa mengukur kedalaman suatu tempat jurang ataupun gua dengan cara kita berteriak, nanti akan terdengar bunyi pantulnya. Semakin jelas bunyi pantul itu, maka semakin dalam jurang atau gua tersebut. Kemudian selanjutnya anak-anak, pernahkah kalian pergi ke gedung bioskop? Jika pernah, kalian amati bagian dinding dan juga lantai gedung bioskop itu dilapisi dengan karpet. Kira-kira kenapa? Tujuannya apa? Kita simak penjelasan berikut ini. Gedung bioskop yang dilapisi dinding dan lantainya dilapisi dengan karpet, ini tujuannya ialah untuk meredam bunyi. Jadi karpet berfungsi sebagai peredam bunyi. Tujuannya untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Biasanya karpet, kemudian kardus, goni, dan lain sebagainya sebagai peredam suara itu dipasang pada gedung-gedung pertemuan, kemudian studio rekaman, dan juga gedung bioskop, agar pada saat kita berada di dalam gedung, suara tidak gaung. Apa sajakah benda-benda yang dapat meredamkan bunyi selain karpet? Yakni ada busa, kemudian karpet yang tadi sudah kita jelaskan, karung goni, kertas, dan juga kain wol. Itu adalah macam-macam benda yang dapat meredamkan bunyi. Oke, demikian pembelajaran kita tentang bunyi pantul dan bunyi yang dapat diserap. Selanjutnya, kalian kerjakan uji pembelajaran pada pertemuan yang ketiga ini. Berikut soalnya. Soal dan jawaban kalian salin di buku tugas kalian ya. Semangat belajar dan jangan lupa berdoa sebelum mengerjakan uji pembelajaran ini. Soal yang pertama, tuliskan benda-benda yang dapat memantulkan dan menyerap bunyi. Yang kedua, lengkapi tabel tentang perbedaan antara gaung dan gema berikut ini. Jenis bunyi pantul, gaung, dan gema dengan letak sumber bunyi dan waktu terdengar bunyi pantul. Kalian cari perbedaannya. Yang ketiga, tuliskan manfaat bunyi pantul dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.